Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang lebih halus dari udara yang engkau hirup. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu hadir di setiap tarikan nafasmu. Setiap hembusan yang kau lepaskan bukan sekadar udara, itu adalah pesan rahasia dari Allah, tanda bahwa hidupmu masih disapa olehnya. Berhentilah sejenak, dengarkan nafasmu. Di sanalah dia berbisik lembut, aku dekat. Malam ini mari kita menyelam lebih dalam ke dalam zikir yang tidak terucap, zikir yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang, zikir sir nafas, rahasia ruhani dalam tarikan. Bab 1. Nafas, gerbang kehidupan yang terlupakan. Setiap tarikan nafas adalah rahmat yang halus, datang tanpa suara, hadir tanpa permintaan. Kita sering terjaga oleh suara dunia, tapi jarang terbangun oleh lembutnya nafas sendiri. Padahal, di sanalah kehidupan sedang berbicara kepada kita, dengan bahasa yang tidak bisa didengar telinga, hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Coba engkau perhatikan, sejak pertama kali engkau dilahirkan, suara pertama yang terdengar bukanlah kata, melainkan hembusan nafas. Sejak saat itu, Allah menitipkan kehidupan di dalam dada, dalam setiap keluar masuk udara yang tampak biasa, namun menyimpan rahasia yang luar biasa. Namun manusia sering lalai. Kita sibuk berlari, mengejar hal-hal yang tak pernah benar-benar kita miliki, hingga lupa bahwa hidup ini sesungguhnya berlangsung di antara dua nafas. Satu yang ditarik, satu yang dilepaskan. Di sela-sela itu, Allah hadir dengan lembut, mengingatkan kita bahwa setiap hembusan bukan milik kita, tapi miliknya. Betapa sering kita menarik nafas tanpa rasa syukur dan melepaskannya tanpa kesadaran. Padahal setiap tarikan adalah izin untuk hidup dan setiap hembusan adalah tanda kasih dari yang menghidupkan. Dalam pandangan para arifin, nafas bukan hanya udara yang bergerak di paru-paru, tetapi pancaran dari ruh. Ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad manusia, membawa cahaya kehidupan yang terus berdenyut. Maka ketika seseorang mulai sadar pada nafasnya, ia sebenarnya sedang menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya. Ia mulai melihat bahwa hidup bukanlah milik diri, melainkan pergerakan lembut yang dikendalikan oleh kasih sayang ilahi. Disitulah zikir sejati lahir, bukan dari bibir, tapi dari kesadaran yang bernafas bersama Allah. Setiap kali engkau menarik nafas, bayangkan bahwa engkau sedang menerima sentuhan kasih dari Sang Pencipta. Dan ketika engkau menghembuskan nafas, rasakan bahwa engkau sedang menyerahkan kembali segala yang ada di dalam dirimu kepadanya. Inilah keseimbangan suci antara menerima dan menyerahkan, antara hidup dan fana, antara aku dan dia. Tidak ada ruang untuk kesombongan, karena bahkan nafas pun bukan hasil usaha, melainkan anugerah. Maka tenangkan dirimu, diamlah sejenak dari kebisingan dunia, dan dengarkan bunyi halus dari dalam dada. Di situ Allah sedang berbicara kepadamu dengan bahasa yang paling lembut. Ia tidak memanggil dengan suara, tetapi dengan hembusan. Dan ketika engkau mampu mendengarnya di antara tarikan dan hembusanmu, maka engkau telah menemukan gerbang kehidupan yang sesungguhnya. Gerbang menuju kesadaran bahwa engkau hidup bukan karena dirimu, tapi karena Dia yang terus menghidupkanmu. Bab 2. Nafas sebagai cermin ruh. Nafas adalah bayangan ruh. Ia menjadi cermin yang memantulkan keadaan batin kita dengan jujur, tanpa bisa disembunyikan. Ketika hati resah, nafas menjadi berat. Ketika jiwa tenang, nafas mengalir lembut, seolah menyatu dengan alunan zikir yang tak bersuara. Maka memahami nafas bukan sekadar mempelajari pernafasan, melainkan mengenal diri dalam kedalaman yang paling sunyi. Di sanalah ruh berbicara, bukan lewat kata, tapi lewat ritme yang lembut. Tarikan yang mengundang kehidupan dan hembusan yang mengajarkan penyerahan. Coba rasakan, di antara dua nafas itu ada keheningan yang halus. Dalam hening itu, engkau bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran. Disitulah ruhmu berada, menyaksikan, mendengar, dan merasakan setiap gerakan kehidupan yang Allah pancarkan. Tarikan nafas adalah saat ruh menerima energi ilahi, sementara hembusan nafas adalah saat ruh mengembalikannya dalam bentuk penyerahan.
Maka setiap nafas sejatinya adalah percakapan antara hamba dan Tuhan, antara yang fana dan yang kekal. Ketika engkau lalai, nafasmu terasa sempit, seakan dunia menekan dari segala arah. Tetapi saat engkau mengingat Allah, nafas menjadi luas, seolah dada terbuka dan alam pun ikut bernafas bersamamu. Inilah tanda bahwa ruh telah kembali kepada asalnya, kepada kesadaran bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain Dia. Maka jangan terburu-buru dalam bernafas, sebab dalam setiap tarikan yang perlahan, ada rahmat yang turun. Dan dalam setiap hembusan yang tenang, ada dosa yang gugur tanpa engkau sadari. Para ahli makrifat mengajarkan zikir sir dalam nafas. Sebuah zikir tanpa suara, hanya kesadaran yang lembut di dada. Tariklah nafas dalam diam, hadirkan Allah di hatimu. Hembuskan dengan lembut dan biarkan kalimat hu bergema dalam kesunyian. Tidak perlu diucapkan, cukup disadari. Karena Allah tidak mendengar dari bibir, tetapi dari hati yang hadir. Maka jadilah setiap nafasmu doa yang terus berulang, tanpa kata, tanpa jeda. Sebuah zikir hidup yang mengalir seperti air di sungai. Kehidupan ketahuilah. Semakin lembut dan dalam nafasmu, semakin bening pula cermin ruhmu. Nafas yang tenang adalah tanda hati yang berserah, dan hati yang berserah adalah tempat bersemayamnya kehadiran ilahi. Jika engkau ingin mengenal siapa dirimu, jangan tanya kepada pikiranmu, tapi lihatlah pada nafasmu. Di sanalah ruhmu bercermin, menatap wajahnya sendiri yang diterangi oleh cahaya dari Allah. Bab 3. Tarikan nafas masuk ke dalam cahaya. Setiap tarikan nafas adalah panggilan lembut dari Allah agar engkau kembali menyadari kehidupan yang Ia titipkan. Saat udara masuk perlahan, Ia membawa rahmat, membawa kehidupan baru yang mengalir dari langit ke dalam dada. Tarikan nafas bukan hanya gerak tubuh, tapi gerak ruh yang menerima limpahan kasih. Di dalamnya ada cahaya yang tidak tampak oleh mata, namun terasa oleh jiwa yang tenang. Ketika engkau menarik nafas dengan kesadaran, engkau sebenarnya sedang membuka jendela hati agar nur ilahi masuk dan menyinari ruang-ruang yang sebelumnya gelap oleh kelalaian. Rasakan tarikanmu perlahan, tanpa tergesa. Setiap helaan adalah sapaan cinta dari Yang Maha Lembut. Biarkan udara yang masuk membawa ketenangan, membersihkan debu yang menutupi hati. Di saat itu, engkau tidak sedang bernafas sendirian. Karena Allah berfirman bahwa Dia lebih dekat daripada urat lehermu. Maka setiap kali engkau menarik nafas, sadari bahwa Dia sedang hadir di dalammu, memberi kehidupan, memberi cahaya, memberi makna. Tarikan nafas adalah gerbang penyadaran. Ia menuntunmu untuk mengenal bahwa hidup bukan tentang apa yang engkau miliki, tapi tentang apa yang sedang mengalir melalui dirimu. Udara yang masuk bukan hasil usaha, ia datang karena izin. Begitu pula kehidupan, tidak pernah kita genggam, hanya kita terima dengan penuh pasrah. Maka ketika engkau menarik nafas dengan hati yang sadar, engkau sedang belajar menerima takdir, menerima kasih, menerima keberadaanmu sepenuhnya di bawah kehendaknya. Dalam tradisi para arif, tarikan nafas disebut nafas rahmat. Ia adalah anugerah yang senantiasa diberikan. Bahkan ketika engkau lupa kepada pemberinya, tidak ada waktu di mana Allah tidak memberi nafas. Tidak ada saat di mana Ia berhenti menghidupkanmu. Maka bagaimana mungkin engkau merasa jauh darinya, jika setiap tarikanmu adalah bukti kedekatan itu sendiri? Saat engkau menarik udara ke dalam dada, ingatlah bahwa engkau sedang menarik kasih-Nya, sedang menerima kehadiran yang tidak pernah meninggalkanmu. Tariklah nafas dengan penuh kesadaran dan rasakan bahwa di dalam setiap aliran udara yang masuk, ada kehidupan yang suci sedang bekerja. Bukan hanya paru-parumu yang bergerak, tapi ruhmu sedang disentuh oleh kelembutan ilahi. Dalam keheningan tarikanmu, biarlah hatimu berkata tanpa suara, "Ya Allah, hidupkan aku dengan cahayamu." Karena dalam tarikan yang sadar, engkau tidak sekadar bernafas, engkau sedang memasuki cahaya yang menyelimuti segala yang hidup. Bab 4. Hembusan nafas, penyerahan yang sempurna. Setiap hembusan nafas adalah bentuk penyerahan yang paling halus. Ia membawa keluar segala beban yang disimpan di dada, segala resah yang tidak sempat diucapkan.
Dalam setiap hembusan, sesungguhnya engkau sedang belajar untuk melepaskan. Melepaskan rasa memiliki, melepaskan keinginan, melepaskan segala yang membuatmu merasa terpisah dari Allah. Hembusan adalah tanda bahwa tidak ada satupun yang bisa kita genggam, karena semua pada akhirnya kembali kepadanya. Maka saat engkau menghembus dengan sadar, rasakan bahwa engkau sedang menyerahkan seluruh dirimu kepada Sang Pencipta dengan tenang dan tanpa perlawanan. Di saat nafas keluar, tubuh terasa ringan, hati terasa lapang. Seolah segala yang menekan perlahan larut bersama udara yang lepas. Hembusan itu adalah bentuk sujud yang paling sunyi, tidak menundukkan kepala, tetapi menundukkan keakuan. Ia adalah zikir yang tidak memerlukan suara, hanya kesediaan untuk tunduk. Karena sesungguhnya penyerahan tidak terjadi dalam kata, melainkan dalam rasa. Maka setiap kali engkau menghembus, katakan dalam hatimu dengan lembut, semua milikmu ya Allah, tidak ada yang tinggal kecuali engkau. Dalam hembusan nafas kita belajar arti kematian yang damai, sebab setiap hembusan adalah miniatur dari kematian yang sejati, sebuah pelepasan dari segala yang fana menuju keabadian. Engkau tidak kehilangan apapun, hanya berpindah dari genggaman diri menuju pangkuan kasih Tuhan. Ketika engkau benar-benar menghembus dengan kesadaran, engkau akan merasakan bagaimana beban hidup yang selama ini terasa berat, tiba-tiba menjadi ringan. Karena engkau tak lagi berjuang melawan arus, tapi mengalir bersama kehendaknya. Para sufi berkata, jangan biarkan satu hembusanmu keluar tanpa mengingat Allah, sebab ia adalah saksi kehidupanmu. Maka jadikanlah setiap hembusanmu sebagai bentuk zikir yang lembut, doa yang tanpa suara. Biarkan setiap udara yang keluar membawa serta syukur, membawa penyerahan, membawa rasa cinta. Dengan begitu, setiap kali engkau menghembuskan nafas, engkau sebenarnya sedang menyerahkan dunia untuk kembali tenang dalam pelukan Tuhanmu. Dan ketika kesadaran itu mulai hadir, engkau akan tahu bahwa hembusan bukanlah akhir, melainkan jalan pulang yang suci. Di sana tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi penolakan, hanya damai yang dalam. Sebab dalam setiap hembusan, engkau belajar berkata tanpa kata, aku milikmu, ya Allah, kembalikan aku kepadamu, sebagaimana engkau telah memberiku kehidupan ini. Maka biarlah setiap nafas yang keluar menjadi persembahanmu, persembahan dari hamba yang telah belajar ikhlas, belajar melepas, dan belajar mencintai tanpa ingin memiliki. Bab 5. Zikir tanpa suara, suara tanpa kata. Ada zikir yang tidak lahir dari lisan, tidak bergerak dari bibir, dan tidak terdengar oleh telinga manapun di dunia. Ia hidup dalam dada, bergetar lembut di antara tarikan dan hembusan nafas. Zikir itu disebut zikir sir, zikir rahasia, zikir sunyi yang hanya dimengerti oleh Allah dan hamba yang hadir sepenuhnya di dalamnya. Ketika engkau memasuki zikir ini, engkau tidak lagi memanggil nama Allah dengan kata, tapi dengan kehadiran. Dalam diam yang panjang, engkau akan merasakan bahwa ternyata Allah telah lebih dulu memanggilmu melalui setiap nafas yang berhembus lembut di dadamu. Zikir sir tidak membutuhkan suara karena ia lahir dari kesadaran yang dalam. Ia bukan tentang mengulang nama, tapi tentang menjadi hadir bersama nama itu. Di titik ini, engkau tidak lagi merasa sedang berzikir kepada Allah, tetapi menyadari bahwa sesungguhnya Allah lah yang sedang berzikir melalui dirimu. Ia bernafas dalammu, berbicara melalui diam, dan memanggilmu melalui keheningan. Maka tidak perlu memaksa diri untuk berkata. Cukup hadir dalam diam, biarkan hati yang berucap meski tanpa suara. Karena diam yang sadar lebih nyaring dari 1000 kalimat yang kosong. Ketika zikir sir telah bersemayam di dada, dunia pun terasa berubah. Tidak ada lagi batas antara zikir dan hidup, antara ibadah dan aktivitas. Segalanya menjadi satu aliran kesadaran. Saat engkau berjalan, engkau berzikir. Saat engkau diam, engkau berzikir. Bahkan ketika engkau tertidur, nafasmu tetap melantunkan namanya dalam sunyi. Itulah makna hakiki dari zikir yang hidup. Zikir yang tidak dimulai dan tidak berakhir. Zikir yang menyatu dengan wujud. Dalam keheningan itu, engkau akan menemukan suara yang tidak bersumber dari dunia. Ia bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Lembut, teduh, tapi begitu dalam hingga menusuk ke dasar ruhmu.
Suara itu adalah panggilan kasih dari Tuhanmu, mengingatkan bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Engkau mungkin diam, tapi Allah selalu berbicara. Engkau mungkin hening, tapi Dia selalu mendengar. Maka biarkan zikir itu terus mengalir, jangan dikendalikan, jangan dibatasi. Hanya rasakan, nikmati, dan tenggelamlah di dalamnya. Dan ketika akhirnya engkau menyadari bahwa zikir tanpa suara itu telah menyelimuti seluruh keberadaanmu, engkau akan memahami satu rahasia besar. Ternyata sejak awal yang berzikir bukanlah dirimu, tapi Dia engkau hanyalah saksi dari getaran cintanya yang memantul melalui nafasmu. Maka berhentilah mencari kata, berhentilah mencari tanda. Cukup diam, bernafas dan sadari bahwa dalam setiap tarikan dan hembusan, Allah sedang mengingat dirimu, sebagaimana engkau berusaha mengingatnya. Bab 6. Nafas dan Nur Ilahi. Nafas adalah jalan masuknya cahaya. Setiap udara yang engkau hirup dengan kesadaran membawa partikel halus dari Nur Ilahi, cahaya ketenangan yang menembus dada, menenangkan hati, dan membersihkan pikiran. Ia tidak terlihat, namun terasa. Lembut, hangat, dan menyelimuti batin dengan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Ketika engkau menarik nafas dalam keadaan hadir kepada Allah, sesungguhnya engkau sedang membuka pintu langit yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Dari sana cahaya turun, bukan dari arah luar, melainkan dari dalam. Dari pusat ruhmu yang bersinar dengan kehadirannya. Cahaya itu tidak datang dengan gemerlap, tidak menyilaukan mata, tapi menyinari hati dari balik keheningan. Ia muncul perlahan, seiring dengan melembutnya kesadaran. Dalam nafas yang tenang, hati menjadi seperti cermin, memantulkan nur yang turun tanpa batas. Engkau akan merasakan bahwa di antara udara yang masuk dan keluar, ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang suci, seolah-olah Allah sedang menghembuskan cintanya langsung ke dalam jantung kehidupanmu. Disitulah zikir sir menemukan maknanya yang paling dalam. Bukan sekadar mengingat, tetapi disinari oleh yang diingat. Ketika Nur Ilahi telah menyentuh hatimu, pandanganmu terhadap dunia akan berubah. Engkau tidak lagi melihat segala sesuatu sebagai terpisah, melainkan sebagai bayangan dari satu cahaya yang sama. Engkau akan melihat bahwa bahkan daun yang jatuh pun bernafas dengan izin Allah, dan udara yang mengalir di antara pepohonan adalah ayat yang terus dibacakan alam semesta. Dalam kesadaran itu, engkau tidak lagi mencari tanda-tanda kebesaran Tuhan di luar dirimu, sebab engkau telah menemukannya di dalam setiap tarikan nafasmu sendiri. Para ahli hakikat mengatakan bahwa Nur Ilahi hadir dalam keheningan, bukan dalam kebisingan pikiran. Maka saat engkau bernafas dengan zikir sir, diamlah sejenak dan rasakan. Di balik udara yang kau hirup, ada sinar yang menuntun, ada kasih yang memeluk. Tidak perlu engkau bayangkan bentuknya, cukup engkau izinkan hatimu untuk merasakannya. Semakin dalam engkau menyadari nafasmu, semakin teranglah cahaya itu bersinar dari dalam dada, menembus gelapnya ego, menyingkap kabut kelalaian. Dan ketika nur itu telah menetap di hatimu, engkau akan tahu bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang bernafas selain Dia. Nafasmu adalah titipan, hidupmu adalah pantulan, dan cahaya yang menerangimu. Bukan datang dari luar, tetapi dari Dia yang bersemayam di dalam setiap hembusan. Maka biarlah engkau bernafas dengan penuh kesadaran, menarik cahaya, melepaskan kegelapan, hidup dalam limpahan Nur Ilahi yang tidak pernah padam. Bab 7. Nafas dan kesadaran diri ilahi. Setiap kali engkau bernafas dengan sadar, sesungguhnya engkau sedang menapaki jalan kembali menuju dirimu yang sejati. Diri yang bukan sekadar tubuh, bukan sekadar nama, melainkan kesadaran yang ditiupkan langsung oleh Allah. Nafas adalah pintu menuju pengenalan itu. Saat engkau menarik nafas perlahan, rasakan bahwa engkau sedang disadarkan untuk hadir di dalam kehidupan yang Allah izinkan. Saat engkau menghembuskan nafas, sadari bahwa engkau sedang melepas segala yang bukan diri sejati, segala yang hanya menempel sementara. Dengan begitu, setiap tarikan dan hembusan menjadi pelajaran tentang bagaimana menjadi hamba yang benar-benar sadar akan keberadaan Tuhannya. Kesadaran diri yang sejati bukan tentang mengenal siapa aku,
tapi mengenal siapa yang sedang menghidupkan aku. Dalam keheningan nafas, perlahan-lahan engkau akan menyadari bahwa kehidupan yang mengalir di dalam dirimu bukan berasal dari kekuatan sendiri. Ada daya yang lebih besar, lebih halus, lebih lembut, yang bekerja tanpa henti, dan daya itu adalah ruhnya. Ketika engkau benar-benar hadir di dalam nafas, engkau akan mulai merasakan bahwa dirimu hanyalah cermin dari kehidupan yang lebih tinggi. Engkau hidup bukan karena ingin, tapi karena dihidupkan. Engkau bernafas bukan karena mampu, tapi karena diberi izin untuk terus menghirup kasih. Di titik ini, nafas bukan lagi hanya gerakan jasmani, tetapi latihan untuk mengenali kebersatuan dengan sumber kehidupan. Setiap tarikan mengingatkanmu bahwa engkau berasal darinya, dan setiap hembusan mengajarkan bahwa engkau akan kembali kepadanya. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tunduk yang dalam, rasa pasrah yang tidak dibuat-buat. Tidak ada lagi keinginan untuk mengendalikan, tidak ada lagi rasa ingin menguasai, karena engkau telah melihat bahwa semua yang terjadi hanyalah kehendaknya yang terus mengalir di dalam wujudmu. Para ahli tauhid mengatakan, siapa yang sadar dalam nafasnya, maka ia sadar dalam seluruh hidupnya. Sebab di dalam nafas terkandung rahasia tauhid, bahwa tidak ada yang benar-benar bernafas selain Allah. Nafas yang keluar darimu hanyalah pancaran dari nafas ilahi yang memberi kehidupan pada seluruh semesta. Maka, ketika engkau menyadari nafasmu, engkau sebenarnya sedang menyadari bahwa hidup ini hanyalah cerminan dari kehidupannya. Tidak ada gerak, tidak ada diam, kecuali karena Dia. Dan pada akhirnya, ketika kesadaran ini mulai menetap di hatimu, engkau akan hidup dengan kelembutan yang tidak bisa dijelaskan. Engkau tidak lagi sibuk mencari Tuhan, sebab engkau telah menemukannya di setiap hembusan. Engkau tidak lagi merasa jauh, sebab jarak itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kesadaran penuh bahwa setiap nafas adalah ayat yang terus dibacakan Allah di dalam dirimu. Ayat yang tidak tertulis, tapi terdengar jelas oleh hati yang telah tenang dalam zikir dan kesadaran ilahi. Bab 8. Nafas sebagai cermin kehadiran Allah. Dalam setiap tarikan nafas yang engkau sadari, sejatinya engkau sedang memandang wajah Allah dalam bentuk yang paling halus, sebab tidak ada sesuatu pun di alam ini yang lepas dari kehadirannya. Nafas adalah cermin tempat engkau belajar mengenali pantulan itu. Ketika engkau menarik udara dengan perlahan, rasakan bahwa yang masuk bukan sekadar oksigen, melainkan tanda kehadirannya yang menghidupkan. Saat engkau melepaskan hembusan dengan lembut, sadari bahwa engkau sedang menyerahkan diri kepada kehendaknya, maka setiap nafas adalah ibadah, setiap detik menjadi saksi betapa dekatnya Allah, bahkan lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Namun, kehadiran ini hanya bisa dirasakan ketika engkau benar-benar diam. Bukan diam dalam arti tanpa suara, tapi diam dari gelombang pikiran yang berisik. Ketika hati mulai hening, engkau akan mulai mendengar sesuatu yang halus, lembut, seperti getaran di dalam dada. Itulah suara kehidupan yang berasal darinya. Di sana engkau tidak lagi memohon, tidak lagi meminta, hanya menyadari bahwa engkau sedang dipeluk oleh keberadaan yang tak terbatas. Tidak ada jarak, tidak ada aku dan dia, yang ada hanya kesatuan dalam keheningan yang suci nafas. Dalam pandangan para ahli makrifat adalah mizan, timbangan antara dunia dan akhirat, antara lahir dan batin, antara kesadaran dan kelalaian. Jika engkau hidup dalam nafas yang sadar, maka engkau telah menyeimbangkan dirimu di antara dua dunia. Dunia fana yang bergerak dan dunia ruhani yang tenang. Dalam keseimbangan itu, engkau belajar untuk tidak tenggelam dalam kesibukan dunia, tapi juga tidak terlepas dari kehidupan. Engkau hadir, namun tidak terikat. Engkau bergerak, namun tetap dalam zikir. Ketika engkau telah terbiasa melihat kehadiran Allah di dalam nafasmu, engkau akan mulai melihatnya dimanapun. Dalam langkahmu, dalam pandanganmu, bahkan dalam kesedihan dan keheningan. Engkau akan tahu bahwa setiap peristiwa hanyalah cara Allah untuk berbicara kepadamu. Nafas menjadi bahasa dan dunia menjadi kitab yang terus terbuka. Setiap tarikan mengajarkan syukur, setiap hembusan mengajarkan sabar. Dan dalam keseimbangan antara keduanya, engkau menemukan kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh apapun,
Dan pada puncaknya, engkau akan menyadari bahwa hidup ini hanyalah satu nafas panjang dari Allah yang belum selesai dihembuskan. Ketika tiba waktunya berhenti, maka nafas itu akan kembali kepada sumbernya. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang lenyap, hanya kembali pulang ke asal. Maka selama engkau masih bernafas, sadarilah bahwa engkau sedang berada dalam genggaman kasih-Nya. Hiduplah dalam kesadaran itu, dan biarkan setiap tarikan dan hembusan menjadi cermin kehadiran Allah yang terus menuntunmu menuju cahaya. Bab 9. Nafas sebagai jalan menuju fana. Dalam perjalanan ruhani, setiap nafas adalah langkah menuju kefanaan, lenyapnya diri di hadapan Yang Maha. Ada fana bukan berarti hilang, tetapi kembali. Ia bukan kehancuran, melainkan penyingkapan. Dalam setiap tarikan nafas yang engkau sadari, sesungguhnya engkau sedang menyingkap lapisan-lapisan aku yang palsu. Keinginan, ambisi, dan rasa memiliki yang menutup wajah Tuhan di dalam dirimu. Setiap hembusan adalah penyerahan, setiap tarikan adalah penerimaan. Hingga akhirnya engkau tidak lagi menarik nafas karena dirimu, tapi karena Dia yang menghendaki kehidupan itu terus berlanjut melalui wujudmu. Fana dalam zikir sir bukanlah keadaan mistik yang jauh dari keseharian, tapi kesadaran yang tumbuh di tengah hidup yang sederhana. Engkau tetap bekerja, berbicara, tersenyum, tapi di dalam batinmu, engkau telah hilang dari rasa aku. Segala sesuatu mengalir dan engkau hanya menjadi saksi yang tenang, menyadari bahwa semua datang dan pergi dalam kehendak-Nya. Tidak ada lagi perlawanan terhadap takdir, tidak ada lagi keraguan dalam perjalanan, sebab engkau telah melihat bahwa segala sesuatu, termasuk dirimu sendiri, hanyalah bayangan dari nafas ilahi yang tak pernah berhenti. Ketika seseorang mencapai keadaan ini, dunia tidak lagi mengguncang hatinya. Ia tidak lagi terpikat oleh pujian, tidak pula hancur oleh celaan. Sebab hatinya telah berdiam di dalam keheningan nafas, di mana yang bernafas bukan lagi dirinya, melainkan Allah yang menggerakkan. Dalam keadaan seperti ini, engkau akan mulai merasakan kelembutan yang sulit dijelaskan, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, kebahagiaan yang tidak memerlukan alasan. Semua menjadi ringan karena engkau telah berhenti menggenggam apapun selain Allah. Dalam fana, zikir sir mencapai puncaknya. Tidak ada lagi kata yang diucapkan, tidak ada lagi gerakan yang disengaja. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tidak ada satupun yang hidup kecuali Dia. Nafas yang keluar darimu hanyalah gema dari nafasnya. Engkau hanya menjadi ruang di mana Allah menampakkan kehidupannya. Dan di dalam ruang itu, tidak ada lagi aku yang mengklaim, tidak ada lagi aku yang memisah, yang tersisa hanyalah keheningan yang memantulkan cahaya keabadian. Maka ketika engkau bernafas hari ini, cobalah rasakan keheningan itu. Biarkan aku perlahan larut dalam tarikan dan hembusan. Jangan takut kehilangan, sebab engkau tidak sedang lenyap, melainkan sedang pulang. Pulang ke sumber nafasmu, ke hadirat yang telah menunggu sejak awal waktu. Di sanalah fana menemukan maknanya yang sejati. Bukan akhir dari kehidupan, tetapi permulaan dari keberadaan yang murni, di mana engkau hidup bukan lagi karena ingin, tapi karena cintanya yang tak pernah berhenti mengalir melalui setiap nafas. Bab 10. Nafas sebagai gerbang baka, hidup dalam kehadirannya. Setelah fana, tibalah baka, keadaan di mana engkau tidak lagi hidup sebagai aku, tetapi sebagai wujud yang dipenuhi oleh kehadiran Allah. Di tahap ini, nafasmu bukan lagi sekadar gerak jasad, melainkan denyut rahmat yang terus mengalir dari sumber kehidupan. Setiap hembusanmu membawa kedamaian bagi sekitarmu. Setiap tarikanmu menjadi doa tanpa kata engkau tidak lagi mencari Allah. Sebab engkau telah hidup bersamanya dalam setiap detik, dalam setiap udara yang bergerak melalui dadamu. Inilah makna baka. Tetap hidup di dunia, namun hatinya telah bersemayam di langit kehadiran. Dalam keadaan baka, tidak ada lagi pemisahan antara ibadah dan kehidupan. Segala gerak menjadi ibadah, segala diam menjadi zikir. Engkau berbicara dengan kasih, berjalan dengan kesadaran,
dan bahkan dalam kesunyian, engkau tetap berada di hadapannya. Nafasmu menjadi saksi atas kelanggengan cinta antara hamba dan Tuhannya. Dalam setiap tarikan, engkau menerima kehidupan dengan syukur. Dalam setiap hembusan, engkau menyerahkan segalanya dengan ridha. Hidupmu menjadi jembatan antara bumi dan langit, ringan, lembut, dan penuh makna. Para arif billah mengatakan bahwa baka adalah hidup dalam pandangan Allah. Engkau tidak lagi menilai dengan mata dunia, melainkan dengan cahaya dari dalam. Apapun yang engkau lihat menjadi ayatnya, apapun yang engkau dengar menjadi zikirnya. Dunia tidak lagi menjadi penghalang, melainkan ladang tempat cinta ilahi bersemi. Dalam kesadaran ini, engkau menyadari bahwa tidak ada yang sia-sia, bahkan udara yang kau hirup pun membawa hikmah yang tersembunyi. Segalanya menjadi sakral, sebab segalanya adalah penampakan dari wujudnya yang tak terbatas. Dan ketika engkau bernafas dalam kesadaran baka, engkau akan menyadari bahwa sesungguhnya sejak awal engkau tidak pernah jauh darinya. Nafas yang engkau pelajari sejak bab pertama ternyata hanyalah tali pengingat, tali yang menghubungkanmu dengan sang pemilik kehidupan. Kini engkau tidak lagi sekadar mengingat, tetapi hidup di dalam ingatan itu. Tidak lagi mencari, sebab engkau telah menjadi bagian dari yang dicari. Engkau tidak lagi memanggil namanya dari kejauhan, sebab nama itu telah hidup di dalam setiap getaran nafasmu. Maka di akhir perjalanan ini, biarlah engkau bernafas perlahan. Rasakan bahwa setiap tarikan adalah kasihnya, dan setiap hembusan adalah penyerahanmu. Disitulah engkau menemukan kedamaian yang tidak berakhir. Kedamaian dari kesadaran bahwa tidak ada lagi engkau dan dia, yang ada hanyalah dia yang terus hidup melalui dirimu. Itulah zikir sir nafas yang sejati, keheningan yang hidup, kesadaran yang abadi, dan cinta yang terus bernafas tanpa pernah berhenti. Dan kini, setelah engkau mendengarkan nafasmu dengan hati, semoga engkau menyadari bahwa setiap hembusan adalah panggilan lembut dari Sang Pencipta. Teruslah bernafas dalam kesadaran, teruslah hidup dalam zikir, sebab di sanalah Allah selalu menanti, di setiap hela nafasmu.